menurut gue. Jadi lu nggak usah banding-bandingin dengan Karen's Diner luar, karena lu tinggalnya di Indonesia. Dan Karen's Diner dibawa sama Bengkel Burger untuk buka di sini. Untuk lu yang mau datang ke Karen's Diner. Untuk experience itu. Untuk experience kan? itu lu makan sambil marah-marah dengan budaya sini, lu boleh bales bacot. Menurut gua balik lagi kalau lu suka lu datang, kalau enggak lu tinggalin. Ya itu, that's it. Itu. Makanya buat gue, jadi kadang-kadang orang Indonesia ini FOMO. Fear of missing out. Keren ya. Gue datengin Udah datengin, lu tersinggung. Abis itu lu marah-marah di sosmed. Lu marah-marah juga di sosmed. Kalau nggak lu balesin pelayannya. Ya buat gue, aduh ini sama aja kayak lu masuk ke rumah hantu, terus lu takut. Terus lu marah-marahin yang punya rumah hantu. Terus kayak, gue jantungan. Atau hantunya lu tonjok. Iya. Ya aduh, itu gini ya. Banyak banget loh kalau gue lihat ya, waktu awal rumah hantu ini dibuka juga kayak lu megang hantunya, lu goyang atau lu tabok gitu hantunya, itu banyak banget lah. Sebenarnya cerita-cerita nggak tahu udah dicerita atau belum. Cuma ada beberapa, gue punya temen yang kerja di mana yang di Bandung itu namanya? Trans Studio. Bandung. Dia jadi setan itu, dia bilang, waduh, Bang, katanya gue sih udah kenyang deh disiram air, ditabok, ditonjok, didorong gitu kayak. Padahal konsepnya rumah hantu, begitu lu masuk, sebenarnya itulah makanya kenapa ketatnya si orang yang bikin peraturan ini loh. Sebelum masuk lu harus kayak sign off atau apa, lu kayak lu harus bisa ini ya, kalau nggak lu gue denda atau apa gitu. Atau lu akan di escort keluar dengan senang hati gitu. Bahwa lu nggak boleh sebenarnya gitu. Nah sama kayak Karen's Diner itu kan experience ya, lu dijutekin orang, lu nggak boleh bales lah. Kalau lu bales ya aduh. Iya gitu kan. Cuma balik lagi juga pemilihan, menurut gue ya, pemilihan waitersnya yang mesti lebih diseleksi lagi sih. Itu juga karena ada beberapa katanya juga dia hilang karakter. Banyak banget yang hilang. Makanya gue bilang sekali lagi susah banget ketika dia dipakai ke Indonesia, yaitu kita orang-orang yang nggak enakan. Terus kayak yang datang ibu-ibu kita terpaksa harus sopan gitu. Kalaupun dia tetap judes, tapi kayak udah mulai kayak nggak bisa karakternya dibawain kuat gitu, kayak lemah-lemah gimana gitu. Apalagi kan dengan long shift juga dia jaga di situ kan pasti capek dong lu dari malam, dari pagi sampai malam gitu misalnya. Ya wajar sih, cuman balik lagi emang tough job ya untuk kayak gitu kan, dan lo harus kuat juga gitu, mental, acting lo juga gitu kan, karakter bener-bener kan. Cari yang harus asin dan judes bener sih sebenarnya kalau jadi sebenarnya jangan pilih yang galak, karena kalau yang galak capek. Atau jangan kayak, oh muka lu galak nih, cocok nih, lu acting galak, tapi sebenarnya dia nggak galak kan. Banyak tuh orang gitu tuh, yang mukanya kayaknya sadis tapi sebenarnya orangnya baik banget gitu, kayak gitu. Nah itu yang gua nyeselin sih sebenarnya kalau di Karen's Diner. Iya, dan balik lagi yang suka bandingin kayak mendingan yang di luar, mendingan yang di sini. Sekarang daripada lo bikin jelek tentang sesuatu orang, suatu kerjaan orang, ya kalau lo nggak suka ya that's it. Betul. Tinggalin aja. Kalau lo mau datang, kayak gue punya rezeki, gue mau datang gitu, gue mau coba gitu, karena katanya juga makanannya enak sebenarnya. Katanya burgernya enak banget katanya. Burgernya enak kan, jadi kayak ya udah gue mau coba gitu. Makanya kalau gue mungkin belum sanggup masuk ke sana. Kayak seru ya, tapi gue nggak mau atau belum mau datang langsung. Makanya gue bilang kalau memang makanannya enak, kayak gue bilang Bang Uki kan, kalau memang enak Juk, kayaknya kita Gojek aja. Gitu. Iya, Gojeknya juga katanya disuruh acting judes juga. Gue tonjok dia, kata gue kalau dia datang judes, dia kasih makanan. Tuh pesanan burgernya, Bang sini Bang, deketan muka lo, gue tabok mau. Susah ya, kalau yang pesan begini semua nih hancur tuh mukanya. Ya habis Uki ada aja idenya. Iya Mak, katanya sebenarnya kalau lu pesan Gojeknya juga. Emang ada online-nya? Nggak tahu. Bisa order online? Kalau bisa sih. Kalau bisa sih mau. Tertahu-tahu lo dikirimnya 3 jam lagi. Kok 3 jam lagi nggak boleh marah? Iya nggak boleh marah. Atau temen lah lagi ke situ minta take away, nggak tahu sih bisa apa nggak. Gue penasaran sih. Katanya memang burgernya. Katanya burgernya enak, makanya jadi gue actually pengen coba gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi banyak banget ya di 2022 ini. Itu. Aneh-aneh, nongol-nongol. Aneh-aneh, nongol-nongol dari sosok online, event gitu. Dan event juga banyak banget yang nongol, yang bermunculan ada apa? kan. Event-event nih.
gara-gara pandemi kemarin, jadi orang tuh haus akan event, haus akan acara. Iya. Semua ada acara dimanapun rame. Dan beberapa kemarin ada kasus. Apa tuh? Banyak IO bodong ya sebutannya. Bikin konser musik, udah rame, nggak ada. Iya, benar. Iya kan? Yang kemarin eventnya katanya bertajuk thriftingan. Itu juga. Ya, IO-nya kabur di hotel katanya. Ya kan sampai akhir nggak ada. Terus kemarin terjadi lagi di Bandung baru. Artisnya udah naik nggak ada juga. Aduh. Parah banget. Tapi ada kemarin yang berhasil. Actually one of my friend yang ngadain. Eventnya rame, malah gara-gara saking ramenya itu jadi masalah juga. Oh, rame jadi masalah juga. Iya. Apa masalahnya itu kalau boleh tahu? Jadi karena over capacity. Oh, over capacity. Ini yang di PIK ya? Bukan. Ini yang di GBK. Oke. Jadi eventnya itu banyak banget artisnya, puluhan artis, puluhan band. Terus juga over capacity karena rame banget dan harganya affordable, cukup murah. Jadi banyak yang mau nonton gitu. Tapi sayangnya mungkin kurang koordinasi satu, kurangnya security, kurangnya bantuan kesehatan dan lain-lain. Jadi itu banyak yang pingsan apa dan segala macam. Akhirnya harusnya konsernya itu 2 atau 3 hari gitu. Itu jadi cuma 2 hari doang. Hari terakhirnya tuh dibatalin dan di-refund. Oh, untung di-refund, jujur ya? Di-refund karena dari segi panitia, karena sebenarnya manajemennya cukup oke lah untuk ngadain. Cuman mungkin ini missingnya mereka bahwa ternyata rame banget. Crowd controlnya kurang. Crowd controlnya kurang, manajemen di floor-nya sendiri kurang mungkin gitu. Kayak tempat-tempatnya scattered, nggak ada panitia yang jaga dan semuanya mungkin karena timnya cabutan juga, jadi kalau ditanyain apa-apa ngangong. Aduh, gitu. Terus temen gue juga one of my friend yang nonton, dompetnya hilang di sana, kayak beneran di lost handphone pun nggak ada gitu ya. Tapi dia nanya ke gue kayak, ini gimana dompet gue hilang ya? Terus gue bilang kayak, ya wassalam sih GWS aja udah. Iya sih. Namanya hilang di event, mau di event rame, mau di event sepi, mau di event kalau di event apapun, barang lo hilang, bye. Gitu. Jadi di event juga kemarin cukup banyak yang aneh-aneh lah gitu nongol. Dari yang ramai banget sampai yang ternyata panitianya nggak ada, kabur. Terus akhirnya ditangkap. Sampai ke K-pop lu segala. Sampai ke K-pop. Iya, lu tahu kan? Tamu luar negeri, kita kan malu ya. Tapi lu tahu kemarin ada satu konser K-pop yang nggak jadi? Kayaknya tahu, cuma bintangnya siapa gua nggak tahu. Bintangnya banyak. Oh gitu. Jadi gue cuma lihat di di Twitter yang nyelenggarin malah bukan orang sini ya, orang luar. Orang Korea. Oh, orang Koreanya. Jadi si orang Korea ini ngelihat Indonesia punya pasar K-pop yang lumayan, sampai dia bikin audisi untuk bikin boy band di Indonesia. Gitu. Awalnya udah kelihatan sih kayak sasi ya gitu, kayak sas banget nih gitu. Tahu bikin konser rame, bintangnya yang datang gitu. Terus harganya nggak gitu mahal. Terus tahu bikin audisi dan nyewa influencer juga untuk woro-woro. Influencer Korea yang cukup terkenal di sini. Cukup terkenal dan udah lama juga di Indo. Mati gue. Dan si cewek ini jago sebut ya. Si cewek influencer ini lebih promoin lah si eventnya ini. Dan ternyata ketangkep guys ownernya. Sempat bikin audisi juga di hotel. Duit banyak pulangin yang nggak ikut. tuh? Duit pulangin nggak tuh? Sampai terakhir gue liat Instagramnya sih belum refund ya. Ya. Agak ngeri ya. Agak ngeri sebenarnya. Cuman kalau waktu itu kerjasama kayaknya sama tiket sama gue nggak tahu apa si ticketing agentnya ini harusnya sih mudah-mudahan bisa ya dibalikin. Cuma gue belum tahu lagi infonya sejauh apa. Tapi ini sempat di kalangan anak-anak komunitas K-pop tuh
Koreaan tuh ini sempet kemarin jadi heboh lah. Siapa sih tamunya kalau boleh tahu yang superstar banget? Aduh, gue lupa ya. Ada girl band, ada boy band gitu-gitu. Wah, lumayan terkenal lah. Soalnya kalau kemarin gue baru dapat kabar dari Kak Ber, dia bercerita hal yang gue ketawa. Jadi dia bilang, lagi ngerumpi nih Mang, oh ngerumpin apa gitu kan. Mamamu mau diundang lagi. Oh yang, oke, Siapa yang mau bawa? Siapa yang mau bawa? Gue bilang, ya ini katanya lagi gini, katanya nggak jelas apa segala macam. Gue bilang, ada lagi. Gue bilang, yang inilah. Aduh capek deh, gue bilang dah. mulai lagi nih ya, tapi sih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kejadian. Nggak kejadian jadi gitu. Jadi ya. Mudah-mudahan kita sih nggak gimana, cuma pribadi gue kayak, aduh gue kalau udah terlalu gimana gini. Gimana lah. Iya. Ya, jadi kecuali Blackpink ya, kalau Blackpink mau datang ini katanya cukup heboh, tiketnya mahal, tapi tahun depan kalau nggak salah 2023. Iya. Nah itu juga. Tiketnya kemarin nyentuh di lelang tuh sampai puluhan juta. Tapi balik lagi ini no hate sih ya untuk siapapun fansnya Blackpink atau viral lagi gue. Bagus viral. Jadi gue beberapa baca di Twitter, ada juga di FYP, di TikTok gitu-gitu, kayak orang udah bayar mahal-mahal nonton Blackpink, pas dateng, gue ngelihat 4 orang cewek yang dancer males-malesan. Gitu. Jadi banyak banget tuh terkenal yang kayak ngelihat Blackpink, dance-nya kadang tidak seperti di video klip. Tidak se-energik itu gitu. Jadi terkesannya malas. Mungkin ya kita nggak tahu kan kondisi artisnya sendiri, mungkin lagi capek, mungkin lagi sakit atau keretur dan segala macam. Tapi despite segala macam reasonnya, harusnya lu kasih perform yang terbaik dong. Karena kan orang willing to spend money for watching you gitu kan on the stage. Jadi kayak menurut gue itu nggak profesional sih, gitu. Ya dari fansnya juga sebenarnya juga harus tegas sebenarnya, jangan sekarang gini, fans zaman dulu sama fans yang sekarang ini, gue lihat sih kayak beda. Kalau yang zaman sekarang itu Gen Z ini kayak ya udahlah, yang penting gue lihat. Gitu. Yang penting gue lihat artis gue. Yang penting interaksi. Iya. Minta boneka gue gini kayak gitu. Iya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau kita ingat kan fans zaman dulu kan kejam lo itu. Zaman SNSD ngapain itu yang sampai mereka nggak mau nyalain lightstick ke atas itu sampai kayak mati. Iya, Black Ocean. Black Ocean itu buat gue fans tegas sekali di situ gitu. Nah jadi si ini juga mikir loh gitu kalau dia nggak mau menampilkan yang terbaik gitu. Nah itu buat gue juga fansnya juga harus benar-benar tegas lah. Iya gitu. Kayak gitu. Apalagi kan kalau kayak track back nih lihat sebelumnya, kalau besutan YG kan semuanya kalau bikin konser kayak apa gitu kan. Kayak 21 datang di Mama yang event tahunan yang bukan dia doang, tapi kayak pas dia tampil tuh jadinya kayak konser 21 gitu. Kayak kita ngerasain energik walaupun kayak kemarin 21 reunion walaupun Park Bom yang udah tidak se-fit dulu badannya yang kita tahu. Tapi bener-bener ini loh, gue liatnya. Iya, sampai dia turun tangga aja dipegangin sama dancernya. Tapi dia willing to dance yang beneran gitu. Yes. Gitu dengan rambutnya darah yang masih dimohak setinggi apa tahu. Bener. Gitu kayak, woi, Sunbeam lo aja effort. Ya, itu. Gitu. Itu. Sunbeam lo aja effort loh, gitu. Karena kalau nggak ada dia pun lu nggak bakal ada. Company lu nggak punya duit untuk produce lo. Iya. Iya kan? Secaranya gitu kan. Kayak harusnya bisa belajar dari nuna-nunanya ya. Gitu. Bener. Emang kalau lu malas ngedance, trying tuh interaktif lah minimal. Tapi kan interaktif kalau kurang menurut gue. Iya? Kalau lu bandingin sama interaktifnya Big Bang gitu, jauh. Big Bang malas nari semuanya. Gue akuin mereka nggak ada yang suka ngedance, pure dance di atas panggung. Tapi lo lihat Taeyang manggung sendiri coba. Beda. Tetap beda gitu menurut gue ya gitu. Ya. Sebagai pengamat dunia perkepopan. Menurut gue beda, tapi balik lagi kalau emang lo ngefans, lo mau bayar nonton dan lo nggak protes ya it's fine gitu. Gue juga nggak apa-apa gitu, cuman kalau dari segi professionality menurut gue kurang aja sih. Dan kemarin jadinya rame karena kan tiketnya mahal banget ya bos.
Gila, dapat motor 1. Nah, Beat Second masih kembalian. Gila, apalagi cicilan rumah. Listrik setahun gratis. Ya itulah makanya abis pandemi semua orang ya itu kalau dulu kan gue sempat bilang di konten-konten yang lama itu yang gue takutkan sebagai orang yang pengamat travel lah ya sebagai tour guide adalah revenge traveler. Nah sekarang ini banyak event ini juga kayak revenge visitor kayaknya. Iya, benar. Kayak Jadi gue kayak balas dendam nih. Mau balas dendam, gue 2 tahun gak kemana-mana, nonton bioskop enggak, gitu kan, nyium bau popcorn aja enggak guys, gitu Iya, kan. bener. Sampai lu pernah kan pandemi akhir tuh lu ngerasa kayak, ini gue pengen nonton di bioskop, gitu kan, pengen nyium bau popcorn. Iya. Iya kan, lu pengen gitu kan. Mau nyium bau matahari. Iya, saban hari kerjaan lu pandemi ngapain tuh? Ngaduk dalgona sampai berotot tangan lu. Kayak kemarin DWP kan itu. Jadi ada bau daga semua nih. Tapi Iya. kayaknya nggak terlalu rame ya DWP tahun ini. DWP ya rame, tetap rame. Tapi Jakarta mungkin DWP bener ya? iya, Jakarta Warehouse Project. Mungkin ya nggak tahu juga sih. Rame sih, tapi mungkin nggak se-hype itu kali ya. Iya, gue lihat nggak kayak tahun-tahun kemarin kayak semua sosial media gue semua Insta Story, WhatsApp status itu penuh dengan DWP. Itu kayak tahun ini kayak B aja. Nah, karena bentrokan juga kemarin sama HITC kan. Apa itu? Heads in the Clouds kemarin. Oh, 88 Rising. yang di- oke. Nah itu kan ramai juga kan. Heads in the Cloud ini yang di? Pantai Indah Kapuk. Iya, orang-orang yang pada ngoceh-ngoceh. Dari parkiran ke sini jalannya jauh. Gitu. Iya, ya gimana nggak jauh, itu pulau baru jadi. Gue tahan mulut gue tahan jari gue mau ngetik gitu ya. Kan udah lo lihat tuh Community Park Peak 2. Belum ada apa-apa guys di sono. Itu beneran masih tanah kosong. Iya, Udah pasti lo susah. Awal-awal Peak 2 buka aja, kita masuk ke sana nggak bisa keluar. Kenapa nggak ada sinyal? Ya jalan doang ya, lu aja gini ya, dari Sukhumvit ya, ini buat orang-orang yang Pernah ke Thailand gitu ya? Peak ya ini ya, yang sering-sering ke Thailand ya. Lu dari Sukhumvit aja, dari MRT lu bisa jalan ke Pratunam, dari Pratunam keluar lagi jalan, lu ke Bixi, ke Platinum, jalan kaki lu nggak ngoceh. Gitu. Kenapa ini ngoceh? Malam pula gitu loh. Dan pulau itu nggak apa ada kejahatan apa-apa dan lu rame-rame pula jalannya gitu loh. Jadi buat gue kayak aduh begini aja ngoceh gitu kayak. Dan itu udah jadi salah satu concern lo nggak sih? Harusnya lu udah beli tiket, lu udah tahu tempatnya di mana. Iya. Lu udah lihat map juga. Kan lu pakai smartphone ya, you have to be smart bro. Kayak lu udah bisa lihat juga tempatnya di ujung sana gitu. Nggak lagian juga kan ya kalau rame-rame jalannya. Dan lu kan bareng-bareng. Iya. Iyalah. Nggak ini kecuali lu mabok ya lain masalah. Makanya kalau Bimo ada di sini kita bisa cerita bareng Bimo. Di Twitter itu dia menulis sebuah utas yang buat gue, wah ini kena banget nih, keren banget gitu. Kayak ini kan tidak ada kendaraan umum karena kan ini memang tidak kawasan Peak itu kan tidak dibuat untuk apa ya? Kendaraan umum. Gitu karena memang itu khusus untuk orang-orang yang berduit yang punya mobil gitu kan. Iya, gitu, dan harusnya lu udah beli tiketnya, lu udah afford ya, udah untuk transportasi ke sana ya. Ya kembali lagi ke itu, kayak tadi gue bilang, ya lu ke sini bisa jalan kaki. Lu kalau ke Singapura dari Bencoolen ke ke patung singa itu lu jalan kan? Jalan kaki. Ke Mustafa itu lu bisa jalan kaki juga. Iya, lu keliling Garden by the Bay juga nggak ngoceh, lu gede banget tuh. Nah itu, kenapa ini mesti ngoceh buat gue kayak. Iya, dan lu juga kan udah kesana harusnya udah tahu sih. Gitu. Dan harga tiketnya kan juga lumayan kan? Sekarang saatnya gue tanya sama Amang. Mang, tanya apa tuh? Di 2022 ini kesan lu apa sih? Kesan gue apa ya? Gini aja sih. Sebenarnya simple yang gue sering ngomongin sama Della juga. Asal jangan dipanjang-panjangin lah ini masalah ini C19 kayak kita vaksin udah COVID. Udah dikembangkan terus walaupun ada varian tapi dikembangkan terus vaksinnya dengan baik segala macam dan tingkat
kena, tingkat kematian juga sudah turun jauh banget di Indonesia. Jadi harapan gua sih sebenarnya kalau 2023 kayak udahlah jangan ini biar ini semua ekonomi tetap jalan aja gitu. Karena gua selalu bilang kan 2023 Indonesia nggak usah takut inflasi, nggak ada kesulitan ekonomi itu. Resesi yang namanya kok inflasi. Resesi nggak ada lah. Jadi lebih ke hati-hati aja ke bencana alam. Kalau sorry to say kalau gua lihat dari sudut pandang spiritual dan ini itu memang lebih ke bencana alam. Bencana alam ya, karena dari kemarin gempa banyak banget loh. Nah itu, karena alam mulai agak protes-protes dikit lah ya gitu. Sama ya gara-gara kita juga lah gitu. Iya kayak gue jam 2, jam 3 pagi tuh suka gempa kecil-kecil gitu kayak woi Parno kali gitu. Oh berasa ya? Berasa gue. Berasa gue. Kadang gue nge-game atau di laptop gitu. Mejanya gitu, jadi kayak terus gue suka naruh kopi gue goyang gitu. Yang gue ngerasa yang waktu itu yang Cianjur itu kena, itu gue lagi tiduran gitu kan, lagi nonton ini Hangout with You, tiba-tiba kayak gini, gitu kayak, gue kaget apa tuh, gitu. Itu gue berasa, tetangga pada teriak-teriak. Itu gue berasa banget karena gue lagi kerja, terus gue merasa goyang terus kayak enggak paling gue kurang kopi nih gitu atau kurang rokok gitu. Ternyata air galon gue goyang gede. Lu kenceng ya? Kenceng berarti. Di lantai 2 gue. Oh, pantes. Air galon gue tuh wah anjir gempa gitu, baru sadar. Gue coba gitu doang tuh goyang. Wih, begitu doang udah. Terus tadi kayak keluar nggak ya? Coba kayak, tetangga, gue ikut lari lah ke depan gue. Terus dia bilang, gue nggak keluar sih. Kayak ya udahlah. Gitu sih gitu. Kayak ya udahlah. Nah, makanya itu dia lebih kayak jaga ini aja sih, jaga alam aja. Dan di momen hari ini Natal berdoalah yang banyak, minta apa supaya Tuhan nggak menurunkan bencana yang gimana lah gitu sebenarnya. Jangan yang berat-berat gitu. Kalau misalnya ada juga jangan yang berat-berat gitu. Iya. Ini doang sih takutnya itu. Kalau bilang resesi sih nggak. Ya karena kan banyak banget kan fenomena layoff ini. Company-company besar. Iya, makanya kemarin juga gue barusan ngomong sama salah satu temen gue di Itali. Dia juga bilang bahwa ini orang bilang kan nanti harga rumah naik karena ini kan bubble sebenarnya. Bukan naik. Justru tahun depan harga rumah berubah, itu adalah harga realnya sebenarnya. Iya. Harga realnya itu bukan karena nanti gimana, enggak. Turun naik segala enggak. Itu realnya itu nanti di 2023. Itu harga real. Gitu. Tapi ini gue lanjut lagi, fenomena properti ini menurut gue ya, ini salah satu dilema yang dihadapi oleh kaum millennials, kenapa nggak punya rumah. Ya makanya nanti 2023 lu bisa lihat kok beberapa nanti akan keluar harga real karena gini Cal, energi ya, kita bicara energi, gue bicara sebagai spiritual. 2024 itu masuk era api. Oke. Era Phoenix, era api. Jadi nanti lu bisa lihat di 2024 semua hal yang berbau teknologi akan naik. Oke. Robotik, online shopping, app, malah sekarang udah ada chat GPT apa yang AI. Luar biasa, AI bisa ngubah ini, ngubah itu. Nah, ini sudah mau masuk dari 2021 kita udah merasa ini era api masuk. Nah, makanya 2024 kita masuk era api, kita sudah hilang nih era tanah. Nah, kalau kemarin kenapa harga rumah, mall apa segala itu karena memang dia energinya lagi energi tanah yang begitu kuat. Iya, dan satu dilemanya lagi adalah yang punya tanah, yang punya rumah biasanya kaum yang di atasnya millennials, ya kan? Generasi-generasi ini yang bilang udah nanti aja jualnya biar mahal. UMR Jakarta sekarang berapa? Baru naik 4,9 juta. Iya. Cicilan rumah berapa? Sekarang minimal 5 juta. Belum DP. Gimana gue beli rumah? Nah, tapi developer sekarang udah berani. Pinter. No DP kan? No DP. Jadi DP-nya dimasukin ke cicilan. Iya. But balik lagi dengan UMR di Jakarta, dengan
cicilan rumah misalnya yang 2 juta, 3 jutaan. Rumah gue di mana? Di bagian Tangerang sebelah mana, Bekasi sebelah mana, Bogor sebelah mana. Komut ke Jakarta berapa lama? Ya kan? Itu yang mesti dipikirin juga gitu. Kayak kenapa sih orang-orang dulu nimbun tanah dan properti? Biar mahal. Siapa yang mau beli sekarang? Investasi. Pertanyaannya yang mau beli siapa? Yang mau beli kan pasti dari generasi yang sama yang mereka. Iya, itu dia. Iya kan? Generasi yang di bawahnya yang kayak kita-kita yang lahir di Indonesia kalah juga sama yang kuliahnya di luar negeri gitu kan. Nah, makanya kita lihat nanti 2023, 2024 fenomenanya adalah milenial akan bisa semoga ya kebeli lah. Semoga. Paling nggak nyicil pun sanggup. Gitu. Semoga. Karena memang perpindahan energi ini sudah mulai berasa, itu what I believe. Semoga. Jadi jangan disalahin mulu kaum millennials tukang jajan, tukang foya-foya. Tapi karena basically kita nggak afford aja tuh kalau buat yang gituan. Itu dia. Kita mau bayar pakai apa dengan komitmen 10-15 tahun? Gaya hidup tekan dulu gitu. Bisa sih sebenarnya bisa. Tapi kalau gue punya prinsip untuk apa? Punya rumah. Itu. Kalau jauh kontrak juga aja, kan. Kontrak aja tuh juga aset kok. Investasi juga kok. Gue pernah bahas sama Andri Darwis di sini, yaitu kayak buat apa punya gitu. Sebenarnya kita kontrak pun itu udah investasi kok. Gitu. Udah aset juga kok. Gitu. Ya, semoga ya tahun depan adalah tahun perubahan bagi segala bisnis. Resesi-resesi semoga tidak terjadi. Kalau misalnya terjadi pun mohon jangan parah-parah. Nah, untuk lengkapnya nanti di episode selanjutnya kali ya. Di episode selanjutnya gue akan bahas astrologi bagaimana di 2023 akan kita jalani gitu. Oke. Nanti juga sama Mbak Iin juga ada melalui tarot. Gue lebih ke sisi astrologinya. Kita tunggu guys. Jadi Emang Pelik minggu depan akan membahas 2023 menurut astrologi. Semoga ini tahun depan menjadi tahun perubahan bagi kita semua. Secara kesehatan lebih baik, keuangan lebih baik, percintaan lebih baik, Bang. Bisa nggak? Harusnya lebih baik karena tahun depan tahun kelinci. Harusnya lebih baik. Enggak, ini kelinci lebih baik apa lebih buruk ya? Lebih baik kalau bicara percintaan ya oke. Oke. Karena kelinci setia. Enggak, karena kelinci tukang kawin. Nah, karena dia juga. Salah, kok gue kelinci setia sih? Di dalam Chinese astrologi, kelinci adalah salah satu yang disebut sebagai peach blossom atau bintang yang membawa energi percintaan. Energi romansa. Yes. Oke, thank you banget Mang udah ngundang gue, dan sekali lagi teman-teman yang merayakan Happy Christmas. Oh iya. Merry Christmas and Happy New Year. Dan jangan lupa dicek Asla Clothing kita. Oh iya, Asla Clothing ini ada di TikTok nggak sih? Ada. Di TikTok ya? Ada live shoppingnya juga kan? Ada, dibawakan oleh salah satu brand ambassador kita namanya Senja atau Donut. Di Shopee ada. Terus kalau katalognya semua ada di Instagram. Asla Clothing, boleh dicek di Instagram, di TikTok, tungguin kalau lagi live shopping, jadi bisa dapat diskon langsung di gede banget diskonnya. Keranjang Kuning. Oke. Oke, kalau gitu saya dan Ical pamit dulu. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry